kembali lagi bersama saya, Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menginput PPh pasal 4 ayat 2 pada aplikasi DJP. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan penjelasan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah praktikum perpajakan. Berikut ada soal. CV Poland membayar kepada Tuan A sebesar 20 juta atas sewa toko. Kita ditanya berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong CV Poland. Di sini kita harus ketahui bahwa tarif pajak final atas sewa toko adalah 10%. Harga sewa toko 20 juta. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong CV Poland adalah 20 juta dikali 10%, yaitu 2 juta. Berikut cara melaporkan PPh pasal 4 ayat 2. Pertama kali, kita harus masuk ke aplikasi DJP. Setiap badan usaha pasti mempunyai fasilitas untuk masuk aplikasi DJP. Setelah kita masuk aplikasi DJP, maka akan muncul seperti di gambar berikut. Nah, lalu kita akan pilih lapor. Kita akan pilih lapor, dan di lapor ini ada dua, pelaporan dan pra-pelaporan. Maka kita harus pilih pra-pelaporan. Nah, kita klik pra-pelaporan. Setelah kita klik, lalu akan muncul demikian. Bupot, e-Bupot unifikasi, dan e-Bupot PPh pasal 23 atau 26. Yang kita gunakan saat ini adalah e-Bupot unifikasi. Lalu kita klik e-Bupot unifikasi. Lalu akan muncul demikian. Dashboard, isinya itu adalah SPT-SPT PPh yang sudah kita laporkan untuk dashboard, ya. Contohnya di gambar ini adalah bahwa kita sudah mengirimkan SPT untuk PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 karena gabung itu di masa Januari 2023. Nah, di sini kita bisa kelihatan oh ini sudah kita kirimkan. Nah, bagaimana cara kita merekam untuk transaksi yang baru? Maka kita harus pilih yang namanya pajak penghasilan. Setelah kita pilih pajak penghasilan, maka akan muncul daftar BP, yaitu daftar bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, PPh 15, PPh 22, dan PPh 23, dan bagaimana cara kita untuk merekam transaksi yang baru. Rekam bukti potong untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh 15, PPh 22, PPh 23 ini dalam satu aplikasi. Lalu kita klik yang rekamnya, kita klik yang rekam. Lalu setelah kita klik yang rekam, maka akan muncul demikian. Nah, perekaman dan bukti potong. Kita pilih tahun pajaknya, tahun 2023, kita anggap untuk masa pajak bulan ini, Februari, lalu kita klik NPWP. Nah, kita nanti diminta untuk memasukkan nomor NPWP. Setelah kita masukkan NPWP-nya, lalu kita klik berikut. Maka akan muncul demikian. Nah, lalu kita pilih. Tadi kodenya apa? Kita mau potong pajak sewa, PPh final untuk sewa. Maka kita klik kode pajak di sini dengan ketik sewa gitu ya. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, kita pilih yang kodenya 2840302 persewaan tanah dan bangunan. Kita klik ini. Setelah kita klik, maka akan muncul demikian persewaan. Nah, ini tanpa fasilitas ya. Kita klik tanpa fasilitas. Tadi kita masukkan nih. Tadi kan jumlah penghasilan brutonya 20 juta di soal. Kita masukkan angka 20 juta. Lalu tarif 10% ini otomatis munculnya. Dia akan, kalau kita klik sewa, maka dia akan langsung otomatis 10%-nya muncul dengan sendirinya. Kita hanya memasukkan jumlah penghasilan brutonya saja. Setelah kita klik jumlah penghasilan bruto, maka dia akan menghitung sendiri PPh yang harus dipungutnya berapa, 2 juta. Setelah itu, kita klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka akan muncul demikian. Kita diminta untuk memasukkan, menambah dokumen dasar pemotongan. Lalu kita klik dokumen dasar pemotongan, kita klik tombol tambah di sini. Setelah kita klik tombol tambah, maka akan muncul demikian. Apa dasar pemotongan kita? Faktur pajakkah?
Invoice kah, pengumuman kah, surat perjanjian kah, bukti pembayaran, atau akte perikatan, atau yang lain-lain. Nah, biasanya saya pilih invoice. Saya klik invoice. Setelah saya klik invoice, lalu saya masukkan nomor dokumennya apa gitu kan, tagihannya mereka. Lalu saya klik tanggalnya, lalu saya klik tambahkan. Setelah saya klik tambahkan, maka nanti akan ada di DJP untuk daftar bukti potong yang tadi sudah kita rekam. Demikianlah bagaimana cara menginput PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPh pasal 23 di aplikasi DJP. Demikianlah. Terima kasih.